Halo, kelas 9 semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi. Mudah-mudahan pembahasan kisi-kisi ini akan membantu kalian di dalam menghadapi penilaian harian yang pertama. Ada 10 soal, semuanya pilihan ganda. Kisi-kisinya sudah saya berikan, tetapi video kali ini saya akan bahas model atau contoh soal yang hampir mirip dengan soal pilihan ganda yang akan kalian kerjakan di dalam penilaian harian yang pertama. Baik, kita akan mulai. Ya, indikator dan contoh soal penilaian harian yang pertama, materinya adalah bilangan berpangkat. Yang kisi-kisi yang pertama adalah menentukan nilai hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Nah, saya mengambil contoh ini. Tentukan hasil dari 2 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Nah, kalau pertanyaannya adalah hasil dari, berarti kita menghitung 2 pangkat 5 adalah 32. Ya, 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 2, 16. Nah, sehingga 32 ditambah 27 adalah 59. Dikurangi 16, hasilnya adalah 43. Nah, model soalnya seperti itu. Yang nomor 2. Menghitung nilai operasi perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini karena pilihan ganda, jadi nanti kalian tinggal memilih A, B, C, atau D-nya. Saya mengambil contoh seperti ini. 3 pangkat 8 kalikan 3 pangkat negatif 2 dikalikan 3 pangkat negatif 1. Di dalam perkalian bilangan berpangkat, jikalau basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlah. Nah, kita jumlahkan. 8 ditambah dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 1. Nah, ditambah dengan negatif itu sama artinya dengan dikurangi. 8 kurangi 2 adalah 6. 6 dikurangi 1, 5. Berarti hasil akhirnya adalah 3 berpangkat 5. Nah, sudah 2 soal ya. Soal berikutnya. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu kisi-kisinya berbunyi seperti ini. Menentukan bentuk yang senilai dari perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat tetapi basisnya ada 2, yaitu A dan B. Tetapi ada angka, ada 2 dan 6. Nah, angka ini disebut dengan koefisien. Kita bisa menggabungkan koefisiennya. 2 dikalikan 6 berarti 12. Ya, sudah. Berarti jawabannya pasti paling depan adalah 12. Nah, sekarang yang kita bisa gabung adalah A dengan A. A pangkat 4 dan A pangkat negatif 1. Karena dikalikan, maka pangkat ini kita jumlahkan. 4 ditambah dengan negatif 1. 4 kurangi 1, berarti 3. Ini ya, 3. Sekarang yang B. B negatif 2 dan B negatif 2. Negatif 2 ditambah dengan negatif 2. Berarti menjadi negatif 4. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 12 A pangkat 3, B pangkat negatif 4. Udah ya. Nomor 4. Menentukan bentuk yang senilai dari pembagian bilangan berpangkat. Jadi kalau yang nomor 3 ini kan perkalian. Perkalian berarti pangkatnya ditambah.
Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang, gitu ya. Yang bisa dikurangi adalah basisnya yang sama, A dan A. A pangkat 12 dan A pangkat 10. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. 12 kurangi 10. Berarti A berpangkat 2. Nih. Yang B sekarang. Pangkat 9 dan pangkat negatif 2. Dikurang 9 dikurangi negatif 2. Nah, dikurangi ini masih ingat kemarin, kalau dikurangi dengan negatif itu artinya kita sama artinya dengan menambah. 9 tambah 2 sama dengan 11. Ya, hasil akhirnya adalah A pangkat 2 dan A pangkat 2, B pangkat 11. Jelas ya? Nomor berikutnya. Nomor 5. Menentukan bentuk yang senilai dari perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, bentuk yang senilai itu berarti bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, ini sangat mudah. Ini adalah soal yang paling mudah nantinya. Tinggal kamu kalikan. Entah angkanya berapa, tetapi kan tinggal kita kalikan. Negatif 8 kali 3, negatif 24. Nah, saya harap nomor 5 ini tidak ada yang salah ini. Lanjut ya, yang nomor 6. Menentukan nilai operasi penjumlahan bilangan berpangkat negatif. Nah, kita sekarang sampai pada pangkat negatif. Yang tugas kalian itu, beberapa yang masih salah adalah pangkat negatif itu tidak hasilnya negatif. Pangkat negatif itu hasilnya pecahan. Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh ini. Pangkat 2 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 2. Nah, pangkat negatif ini supaya jadi positif kan kita letakkan di bawah. Nah, sehingga 2 pangkat 2, wah ini salah ini saya nulis. Ini ya, 2 pangkat 2. Nah, ini. Sorry ya, maaf. 2 pangkat 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2, 1 per 4. Ini. Kemudian 4 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Jadi kita menjumlahkan 1/4 ditambah 1/16. Nah, ini harus kita ingat bahwa kalau penjumlahan ataupun pengurangan, pecahan yang harus sama adalah penyebutnya. 4 dan 16 beda penyebut, tapi yang 4 ini bisa dijadikan 16 dengan mengalikan 4. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4. Nah, jadi yang kita jumlah adalah 4 ditambah 1. Hasilnya 5. Ingat, penyebutnya jangan ikut dijumlah. Karena ini juga kadang terjadi kalian menjumlahkan yang atas penyebutnya, tapi pembilangnya kamu jumlah, tetapi penyebutnya ikut juga dijumlah. Nah, itu adalah kesalahan. Nah, saya harap kalian ingat-ingat ini ya, penyebut tidak dijumlahkan. Lanjut, nomor 7. Menentukan nilai operasi penjumlahan bilangan negatif yang dipangkatkan. Nah, kalau bilangan negatif dipangkatkan, tergantung. Ini kan negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 2, negatif 2 pangkat 1, ditambah negatif 2 pangkat 0. Nah, ini bisa bilangan negatif yang dipangkatkan itu bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Bernilai negatif jika pangkatnya ganjil. Nah, ini lihat yang pertama. Pangkatnya adalah 3. 3 itu ganjil. Berarti pastilah hasilnya negatif. Nah, gitu ya. Cara ngeceknya gampang. Ini berikutnya, pangkat 2. 2 itu genap. Pasti hasilnya adalah positif. Nah, gini.
Ya, hasilnya positif. Nah, kita ulang. Negatif 2 pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan berulang kan begini. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. 3 kali kita mengalikan. Negatif 2 kali negatif 2 itu plus 4. Plus 4 kali negatif 2. Berarti negatif 8. Gitu kan? Jadi diingat kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, pasti negatif. Bilangan negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, jadi kita ulang lagi. Negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Negatif 2 pangkat 2, pangkatnya genap, berarti plus 4. Ya, tambah 4. Negatif 2 pangkat 1, ini ganjil. Berarti nilainya negatif 2. Nah, kalau yang pangkat 0 kan kita tahu. Berapapun bilangan itu, jika dipangkatkan 0, nilainya 1. Nah, sekarang kita akan hitung dari depan. Negatif 8 tambah 4. Berarti negatif 4. Gitu kan? Negatif 4 ditambah negatif 2. Berarti negatifnya bertambah menjadi negatif 6. Negatif 6 ditambah 1, hasilnya negatif 5. Nah, penjumlahan dengan bilangan positif dan negatif itu kalian harus hati-hati, yang teliti, jangan sampai salah. Karena seperti itu, perhitungan seperti ini adalah perhitungan yang menuju akhir jawaban. Jadi hati-hati ya di situ. Lanjut, sekarang nomor 8. Menentukan nilai dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, lihat ini bilangan berpangkat pecahan. Pangkatnya adalah 5/3. Ya, yang paling penting adalah di sini 64 itu dijadikan berapa yang pangkatnya sama dengan ini. Ini kan per 3, 5/3. Berarti ini harus kita jadikan pangkat 3. Nah, pangkat 3 yang hasilnya 64 adalah 4. Nah, gitu ya. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi 64 ini senilai dengan 4 pangkat 3. Sekarang kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Sehingga 3 kali 5/3. Ini kan bisa kita sederhanakan. Ya, bahasa gampangnya dicoret. Tapi sebenarnya itu disederhanakan. Sehingga tinggal 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu 256. Gimana? Bisa ya? Tinggal 2 soal lagi yang akan kita bahas. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9. Menentukan nilai dari bilangan berpangkat pecahan yang dipangkatkan pecahan. Nah, jadi ini pangkat yang di dalam ini pecahan 5/2, tapi berpangkat pecahan lagi. Nah, tidak usah bingung. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti apa tadi? Pangkatnya dikalikan. Nah, kita mulai dari hal yang sederhana itu dulu. Berarti 16 kali pangkat 5/2 kali 1/2. Kalau perkalian itu kan tidak perlu menyamakan penyebut. Tetapi kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya tetap. Kalau perkalian, pembilang dan penyebut kita kalikan semua. Nah, itu ya, diingat-ingat bedanya. 5 kali 1, 5. 2 kali 2, 4. Berarti menjadi 16 pangkat 5/4. Nah, sekarang karena penyebutnya ini berpangkat 4, maka 16 ini kita jadikan pangkat 4. Nah, berapa yang berpangkat 4 supaya nilainya 16? Adalah 2. 2 pangkat 4 itu 16. Sehingga 2 pangkat 4 pangkatkan 5/4.
Nah, kembali ke langkah yang tadi. Pangkatnya kita kalikan 4 kali 5/4. 4-nya bisa kita sederhanakan. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/5. 2/5 itu adalah 32. Nah, gitu ya. Gimana? Ya, tinggal satu soal lagi. Nomor 10. Menentukan nilai dari operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan. Nah, sekarang kita menentukan bilangan pangkat pecahan dikalikan bilangan pangkat pecahan. Mulai dari 64 pangkat 2/3. Sama dengan tadi. Pangkatnya 3 ini. Berarti yang 64 itu dijadikan 4 berpangkat 3. Oke ya, 4 berpangkat 3. Pangkat lagi 2/3. Sekarang yang yang 9. 9 itu berpangkat 3/2. Nah, pangkatnya yang bawah ini kamu perhatikan. 2. Berarti 9 itu berapa pangkat 2? Nah, gitu caranya mengubah. Nah, 9 itu ternyata 3/2. Nah, jadi nilai ini 4/3 itu adalah bentuk lain dari ini. Dari 64 pangkat 2/3. Sedangkan 3/2 pangkat 3/2 ini bentuk lain dari 9 pangkat 2/3. Nah, setelah bentuk ini kita buat, maka kita akan lebih mudah. Ini kan tinggal kita kalikan 3 kali 2/3. 3 kali 2/3. 3 dengan 3 bisa disederhanakan. Tinggal 4/2 ini. Ya, 4/2. Kemudian 3/2 pangkat 3/2. Nah, ini kita kalikan. 2 dengan 2 disederhanakan. Tinggal 3/3. Ini 3/3. 4/2 adalah 16. 3/3 adalah 27. Ya, berarti hasil akhirnya adalah 16 kali 27. 432. Ya, seperti itu kira-kira soal-soal yang nanti yang di penilaian harian 1 itu kalian kerjakan. Nah, supaya lebih mantap lagi, coba kalian ulangi lagi video ini, diputar ulang supaya kalian memahami benar. Ya, pinginnya saya sih, ya pinginnya di penilaian harian yang pertama ini semuanya nilainya 100. Top pokoknya. Gitu ya. Oke, sampai di situ dulu. Ini saya tutup filenya. Ya, jadi harapan saya bahwa video ini akan membantu kalian untuk persiapan penilaian harian yang pertama. Setelah penilaian harian yang pertama ini, kita akan memasuki materi lanjutan, yaitu bentuk akar. Jadi saya harus memastikan bahwa di perpangkatan ini kalian benar-benar bisa menguasai, sehingga tatkala masuk ke bagian berikutnya, yaitu di bentuk akar, itu kalian bisa lebih lancar. Ya, semoga harapan saya ini tercapai. Saya kira kalian juga berpikir demikian ya. Kalian berharap bahwa semua materi matematika yang saya berikan bisa kalian kuasai. Gitu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan gampang menyerah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya.